Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1092. Mendengar penjelasan Murongrong, alis Luo Xiu pun langsung mengernyit sejujurnya, ia sangat enggan terlibat dalam masalah seperti ini. Bagaimanapun juga, ini adalah perselisihan pribadi antara Sekte Formasi Luo Tian dan Sekte Dao Hitam. Jika ia turun tangan membantu Murongrong, itu artinya ia akan menjadi musuh Sekte Dao Hitam. Meskipun Luo Xiu tidak gentar terhadap sekte tersebut, tetap saja ini adalah jenis masalah yang tidak akan membawa keuntungan apapun. Terlebih lagi, hubungan Luo Xiu dan Murongrong tidak bisa dibilang dekat, bahkan saat di Lembah Api Naga dulu, keempat orang dari kelompok Murongrong sudah mendapatkan cukup banyak keuntungan hanya dengan ikut bersamanya. Saat Luo Xiu hendak menolak, tiba-tiba pihak Sekte Dao Hitam lebih dulu angkat suara. Urusan Sekte Dao Hitam kami, siapa yang berani ikut campur? Kalau tahu diri, segera enyah. Kalau tidak, berarti cari mati. Seru seorang pria parubaya berwajah persegi sambil mendengus dingin, dan bersamaan dengan itu, aura hukum yang kuat menyembur dari tubuhnya, jelas ia adalah seorang ahli Dewa Iblis tingkat 9. Begitu aura pria itu muncul, wajah Murongrong dan yang lainnya langsung berubah pucat. Saat itulah Murongrong sadar bahwa pihak lawan masih menyembunyikan seorang Dewa Iblis kelas 9, dan seandainya bukan karena pria itu merasa harga dirinya tidak mengizinkan untuk turun tangan, mungkin mereka semua sudah dibantai sebelum Luo Xiu tiba. Namun, mengingat kekuatan luar biasa yang pernah ditunjukkan Luo Xiu di Lembah Api Naga, hati Murongrong pun sedikit tenang. Awalnya ia khawatir Luo Xiu tidak mau membantu, tetapi karena pihak lawan sudah menantang secara terang-terangan, kemungkinan besar Luo Xiu akan membalas. Sebagai putri dari sekte besar, Murongrong jelas bukan gadis manja yang hanya cantik tanpa isi, ia adalah wanita cerdas yang tahu membaca situasi. Dan benar saja, meskipun Luo Xiu awalnya tidak berniat membantu, begitu mendengar provokasi dari pihak Sekte Dao Hitam, tatapannya langsung berubah tajam. Bicara besar, memangnya Sekte Dao Hitam itu sehebat apa? Bahkan kalau leluhurmu bangkit dari kubur pun, ia tak berani sombong di depanku. Luo Xiu mendengus dingin. Ia tahu persis latar belakang sekte tersebut pada era saat ia pertama kali menjadi penguasa agung. Sekte Dao Hitam baru saja berdiri, dan pendirinya saat itu masih harus berlutut hormat padanya dan menyebutnya Taisang Zizun. Berani kau, bocah tak tahu diri, biar aku, Tang Jingqiong, lihat apa hebatmu. Pria parubaya itu marah besar. Di antara sesama Dewa Iblis kelas 8, mungkin tak banyak yang bisa merasakan kekuatan Luo Xiu, tapi sebagai Dewa Iblis kelas 9, Tang Jingqiong dengan jelas mengetahui bahwa pemuda berjubah hitam ini hanya berada di tingkat 8. Baginya, pemuda seperti itu adalah mangsa empuk kalau sampai tak bisa membunuh bocah ini, lebih baik dia pensiun dari dunia persilatan. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak berniat membuang waktu. Tanpa mengaktifkan teknik apapun ataupun menggunakan senjata ilahi, ia langsung melesat maju dan menghantam dengan satu pukulan. Cari mati. Tang Jingqiong menyeringai kejam saat melihat lawannya datang tanpa senjata. Ia tak berani meremehkan, langsung mengeluarkan pedang ilahinya. Namun, yang terjadi justru membuatnya terkejut. Pukulan Luo Xiu bertabrakan dengan pedangnya dan bukan pedang itu yang menembus tubuh Luo Xiu, melainkan suara retakan terdengar dan pedangnya langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, tinju Luo Xiu terus melaju ke arah wajah Tang Jingqiong. Apa? Tang Jingqiong panik. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa pemuda ini bukan hanya berani mati, tapi memang memiliki kekuatan tubuh luar biasa. Kekuatan fisiknya saja sudah bisa menghancurkan senjata. Dewa Iblis kelas 9, yang artinya tubuhnya berada di tingkat Raja Dewa kelas 9. Tunggu, Tuan Muda, ini hanya kesalahpahaman. Tang Jingqiong buru-buru mundur, nyawa lebih penting daripada harga diri. Tapi Luo Xiu hanya menatapnya dingin. Tadi kau tidak terlihat seperti ingin bicara baik-baik. Tinju Luo Xiu berhenti tepat di depan wajahnya, lalu ia mengangkat satu jari dan menyentil ke depan. Tang Jingqiong langsung terpelanting ke belakang dengan dahi berdarah. Di mata Luo Xiu sekarang, Dewa Iblis awal kelas 9 sama sekali bukan ancaman, mereka hanyalah semut. Saat Tang Jingqiong berusaha bangkit dan ingin kembali memohon, Luo Xiu sudah melancarkan serangan baru. Seberkas cahaya pedang melesat dan langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Bagi Luo Xiu, seseorang yang pernah berniat membunuhnya tak akan pernah dimaafkan. Di dunia kultivator, begitu niat membunuh muncul, maka itu adalah pertaruhan hidup dan mati, tidak ada belas kasihan. Para anggota Sekte Dao Hitam yang tersisa membeku, terpana dan ketakutan. Bahkan Tang Guanze yang sedang bertarung melawan Duan Kuan pun langsung menghentikan serangannya. Ia benar-benar tak menyangka bahwa penjaga Dewa Iblis kelas 9 mereka akan terbunuh dengan mudah oleh Luo Xiu.
Membunuh ahli sekuat itu secepat ini, mana mungkin dia hanya Dewa Iblis kelas 8. Paling tidak, kekuatannya harus berada di puncak Dewa Iblis kelas 9, atau bahkan sudah memasuki tingkat Raja Dewa kelas 9. Enyah, untuk para kultivator dari Sekte Dao Hitam lainnya, Luo Xiu tidak repot-repot membunuh mereka. Meski membiarkan mereka pergi mungkin akan membuat Sekte Dao Hitam menyimpan dendam dan mengirimkan lebih banyak ahli untuk mengejarnya, Luo Xiu sama sekali tidak peduli selama mereka tidak mengusiknya, ia juga tak akan ambil pusing. Tapi bila berani mencari masalah dengannya, ia tidak akan ragu menghancurkan markas sekte itu sampai ke akar-akarnya suatu hari nanti. Tang Duanze dan yang lainnya seperti mendapatkan pengampunan dari surga, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berubah menjadi sinar melesat menjauh secepat mungkin. Murongrong dalam hati merasa sayang, karena ia sebenarnya sangat berharap Luo Xiu bisa membasmi mereka semua. Tapi ia juga tahu bahwa tidak pantas memohon hal semacam itu pada seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia mengerti benar batasan dan tata krama yang harus dijaga. Terima kasih atas penyelamatan Anda, senior, kata Murongrong dan yang lainnya sambil berlutut, tak peduli pada luka yang masih mereka derita. Tak usah sopan dengan formalitas seperti itu, ucap Luo Xiu dengan nada datar. Reruntuhan medan perang kuno terlalu berbahaya bagi kalian, terutama sekarang ketika situasi sedang kacau. Aku bisa menolong kalian kali ini, mungkin juga lain kali, tapi tidak bisa selalu muncul setiap kali kalian berada dalam bahaya. Ia melanjutkan, jika kalian mau mendengar saranku, sebaiknya segera pergi dari sini, atau carilah perlindungan dari para ahli sekte kalian. Senior benar, saya memang berencana meninggalkan reruntuhan medan perang kuno, sahut Murongrong. Namun sekte Dao Hitam bernaung di bawah istana Qingtian, dan dalam perang melawan wilayah ilahi leluhur api ini, semua kekuatan yang berada di bawah istana Qingtian mengirim banyak ahli ke sini. Jika Anda tetap tinggal di sini, mohon berhati-hati. Mendengar ini, alis Luo Xiu kembali berkerut. Situasinya memang agak merepotkan. Ia pun menoleh dan menatap Murongrong dengan tajam. Di balik wajah cantik yang makin lama makin terlihat menyenangkan itu, ternyata tersembunyi kecerdikan yang luar biasa. Ia bahkan berhasil menyeret Luo Xiu masuk ke dalam permusuhan antar sekte. Seorang wanita yang terlalu pintar kadang justru mencelakakan dirinya sendiri, gumam Luo Xiu penuh makna sebelum mengubah wujud menjadi sinar terbang dan melesat menuju medan perang wilayah ilahi leluhur api. Mendengar kalimat terakhir itu, wajah Murongrong sedikit berubah. Ia tahu sepenuhnya bahwa pikirannya tadi telah terbaca habis oleh Luo Xiu. Memang benar bahwa ia sengaja ingin Luo Xiu berseteru dengan Sekte Dao Hitam, tetapi apakah pantas melakukan itu terhadap orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya? Luo Xiu memiliki token misi, sehingga ia bisa langsung memasuki area perang tanpa hambatan. Misi di wilayah ilahi leluhur api telah diperbarui. Awalnya hanya penghancuran altar pondasi formasi, kini ditambahkan tugas baru, membunuh para kultivator musuh juga akan diberi imbalan. Semakin kuat musuh yang dibunuh, semakin besar hadiahnya. Token misi mengandung pola formasi khusus yang akan secara otomatis mencatat kekuatan lawan yang dikalahkan. Membunuh satu Dewa Iblis tingkat 7 akan mendapatkan 10.000 kristal hijau asal, membunuh tingkat 8 mendapatkan 100.000 kristal hijau asal, dan membunuh tingkat 9 mendapatkan 10.000 kristal ungu asal. Sekilas hadiah itu tampak tidak terlalu besar, namun jika seorang ahli mampu membunuh banyak musuh, hasil akhirnya tetap menguntungkan. Di perang sebesar ini, hampir tidak ada musuh di bawah tingkat Dewa Iblis kelas 7. Tak ada yang cukup bodoh datang ke sini hanya untuk mati sia-sia. Begitu Luo Xiu tiba di medan perang, boom! Terdengar dentuman dahsyat. Sebuah tangan raksasa dari api muncul di langit, menyelimuti cakrawala dengan kekuatan hukum yang luar biasa kuat. Bahkan Dewa Iblis tingkat 9 pun jarang memancarkan aura sehebat ini. Jelas ini adalah serangan dari seorang Raja Dewa kelas 9 dari pihak wilayah ilahi leluhur api, bisa jadi salah satu ahli yang mengikuti leluhur api suci atau bahkan jiwa purba yang telah dibangkitkan. Hancurkan! Seru seorang ahli dari istana Qingtian, yang mengerahkan monumen ilahinya untuk menahan tangan api tersebut. Tabrakan terjadi di angkasa disertai ledakan luar biasa. Karena kekuatan selevel Raja Dewa sangat besar, para kultivator dengan kekuatan lebih rendah segera menyebar menjauh, takut terkena dampak pertempuran itu. Blar, Luo Xiu menghancurkan seorang Dewa Iblis kelas 8 dari pihak lawan menjadi kabut darah hanya dengan satu pukulan. Ia memandang dalam ke arah wilayah ilahi leluhur api dan melihat altar-altar besar menjulang tinggi. Bentuk altar itu mengingatkannya pada altar kekacauan yang pernah ia lihat di Lembah Marau, meski esensinya berbeda. Membunuh musuh memang menghasilkan banyak sumber daya, tetapi untuk mendapatkan sumber daya tingkat tinggi, menghancurkan altar adalah jalan yang jauh lebih efektif. Menghancurkan satu altar pondasi tidak hanya memberikan 10 batu leluhur Taichu, tetapi juga memberi akses untuk mempelajari kitab Qingtian, sebuah kitab teknik tingkat penguasa Dao. Dengan bakatnya dan kemampuan Dao tanpa rupa miliknya, Luo Xiu yakin bahwa selama diberi cukup waktu, ia akan bisa memperdalam pemahaman terhadap teknik Qingtian hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
Bahkan ia bisa menyempurnakan teknik-teknik yang ia kembangkan sendiri dengan membandingkan dengan teknik asli peninggalan penguasa Qing Tian. Bersambung.